Salam Indonesia, salam Nusantara, puji nama Tuhan. Mucho gusto bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada mbah engkong mak, opung, kakek, sobok, sopu, ya itu sopu itu bahasa Jepang. Kakek nenek juga itu. Puji Tuhan, bapak udah bapak tua, semualah ya. Abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, itu semua ya. Saya senang bergembira pada pagi hari ini karena bisa bertemu Anda, menyapa Anda melalui layar Android Anda. Puji nama Tuhan. Dan pagi ini saya mau bersaksi ketika saya mengambil puasa ya, 2 puasa. Ini hari 65, 2 minggu setelah saya berpuasa, yang selama ini skripsi anak saya nggak selesai ya, itu seringkali memicu saya marah kepada anak saya. Ya, jangan kau pulang, kau hasilnya, tapi dia pulang juga. Tapi sebagai orang tua tetaplah menyambut. Tapi kalau dia bikin masalah, itu seringkali membuat saya marah sama dia. Dan ketika akhir semester ini, akhir adalah ultimatum bagi dia untuk menyelesaikan. Tetapi bukan anak saya tidak mau menyelesaikan, memang ada masalah dari dosen pembimbing, berapa kali ganti ya. Lalu kemudian dosen walinya akhirnya menolong dia. Dan walaupun kami ada di Lombok, jadi dari Jawa sana, dia tetap bisa ujian. Dia sudah ujian proposal, kalau tidak ada halangan minggu-minggu ke depan ini dia akan ujian skripsinya. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua adalah ya, mengenai penggelapan mobil saya yang dilakukan oleh anggota saya sendiri ya. Lalu kemudian dia melarikan diri, tapi saya bersyukur dia sudah ditangkap kemarin. Jadi ya, sehingga prosesnya bisa berjalan, siapa yang karena selama ini kedua penada itu sangat saling lempar, udah diambil lah, sudah diapalah, dan macam-macam. Dan polisi hampir nggak bisa bergerak apa-apa. Dan saya kadang-kala memaksa untuk melakukan mereka sebagai negara. Itu sebabnya kami mempercayakan segala masalah kami kepada pemerintah. Dan puji Tuhan, kalau kemarin ketangkap, makanya kemarin saya katakan kepada pihak aparat, ini sudah saatnya jadi orang-orang yang selama ini menggelapkan, itu bisa diproses secara hukum. Jadi walaupun mobil saya belum kembali, tapi saya tetap bersyukur bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Puji nama Tuhan. Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah bersyukur, yang terdapat dalam Mazmur 136 ayat 1. Saya baca ayat 1-nya saja karena ini panjang, tapi saya baca. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Jadi kita bersyukur karena Ia baik ya. Jadi kalau kita berdoa dan berpuasa, itu karena kita menyadari bahwa Tuhan itu baik ya. Saya berkata, sampai kapanpun kalau Tuhan tidak jawab saya akan terus berpuasa ya. Kepada Tuhan saya katakan nggak tahu kapan berakhir, tapi saya tetap yakin dan percaya kepada anak istri saya. Istri saya terlebih kapan berakhir, saya tidak tahu kapan berakhir. Sampai bagi saya adalah sampai Tuhan menjawab. Jadi karena kebiasaan saya 1000 ucapan terima kasih saya kepada Tuhan, syukur saya kepada Tuhan. Saya bersyukur bisa membantu istri mencuci, ya, bisa membantu istri menyetrika. Itu pagi saya mencuci, sore kalau paling tidak 2-3 hari, kalau paling lama 1 minggu, ya, itu saya menyetrika. Tapi kalau hari-hari ini saya melakukannya pagi mencuci, kalau sore sudah kering saya setrika. Karena kalau di double rasanya lebih lama. Ya, jadi karena Tuhan itu baik dan kita juga harus melakukan hal-hal yang baik, ya. Nggak bisa kita Tuhan kita baik lalu kita nggak bisa itu. Tuhan baik, kita juga harus baik bagi keluarga, baik bagi sidang jemaat Tuhan, baik bagi semua orang lah. Makanya ketika saya bertemu dengan orang yang tertangkap itu, saya katakan, oh begini rupanya kamu. Bangga kamu ya kan, karena dia digari kan, digari itu apa itu, gitulah digari itu, disatukan tangannya. Bangga kamu dengan penangkapan yang seperti ini, kamu diajak kerja sama nggak mau, tapi dengan cara begini, oh begitu. Tapi saya berkata kepada dia, bertobatlah ya. Saya tidak marah,
Kalau kakaknya dia sampai dia pukul adiknya itu, ya. Tapi ya puji Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan itu karena Tuhan baik. Yang kedua, kita bersyukur karena apa? Karena Tuhan itu maha kasih. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita bersyukur karena Tuhan baik, Dia memberikan yang terbaik. Bahkan ya, nyawa anaknya diberikan bagi kita untuk keselamatan kita, untuk kebaikan kita, untuk sesuatu yang jauh lebih membawa keberuntungan kepada kita. Itu sebabnya kita bersyukur. Bersyukurlah setiap hari. Saya nggak tahu berapa banyak Anda bersyukur, tapi saya menghitung ucapan syukur saya setiap hari 1000. Kalau kurang dari 1000, itu rasanya kurang klop. Tapi bukan berarti saya nggak pernah gagal. Tapi di tengah malam jam 12 itu, ketika saya belum genap 1000 kali mengucap syukur, maka saya akan minta ampun pada Tuhan. Tapi saya akan berusaha menggantinya. Kadang-kala sampai jam 2 baru selesai menggantinya. Ya, tapi ya mengucap syukur itu gampang. Sebenarnya gampang. Kita bersyukur karena kita bisa bergerak, bisa bekerja, bisa membantu orang tua, bisa melakukan sesuatu, bisa membantu istri, bisa menolong istri, bisa membantu anak-anak dan lain sebagainya. Ya, anak-anak saya ya, ada di depan, saya mencuci dan lain sebagainya. Itu ya, kadang saya ngepel, bagi saya tidak ada masalah ya untuk ngepel rumah ya. Karena bagi saya, ya Tuhan itu adalah Tuhan yang baik dan Tuhan yang maha kasih. Yang ketiga adalah karena Tuhan itu maha besar. Nah, ini yang mau saya katakan. Jadi bersyukurlah karena Tuhan kita maha besar. Setiap jeritan, tangisan, doa Anda yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan tidak akan tidak menjawab doa Anda. Memang kadang-kala diperlukan seperti apa yang saya lakukan ini. 65 hari. Makanya saya bilang sama Pak polisi itu, ini kemarin, ini adalah hari yang sangat bergembira, hari sangat yang sukacita bagi saya. Karena apa? Setelah 65 hari, 64 hari kemarin, 64 hari saya tidak makan, tidak minum, hanya makan di malam hari. Tapi saya bersyukur hari ini Tuhan menjawab doa saya dari pergumulan-pergumulan itu. Tapi hari ini Tuhan menjawab, dan saya yakin apapun yang saya pergumulkan kepada Tuhan, Tuhan akan tetap menjawab segala doa-doa kita. Jadi kalau Anda punya persoalan besar, jangan hanya berdoa, berpuasa kepada Tuhan, rendahkan hati, dan Tuhan pasti akan menjawab. Lihat, kata firman, lihat dan kecaplah segala kebaikan Tuhan itu. Dan ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Yang keempat, mengapa kita harus bersyukur? Yang keempat, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus bagimu. Karena itu kehendak Allah. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan, karena itu kehendak Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Bayangkan mobil saya ditilap, saya bersyukur. Nah, bayangkan mobil itu saya bayar cash 240 juta, ya lebih kurang, lalu dijual hanya 50 juta. Dan saya memohon kepada apa yang tempatnya dia menggali itu, cari aja kalau ada. Seolah-olah dia punya, karena dia punya anak di Polres tersebut. Tapi saya berkatakan tidak ada hukum yang nggak bisa diapai. Tidak ada manusia kebal hukum. Ya, dan dengan tertangkapnya anak ini, saya katakan kemarin, segera proses. Saya mau katakan, saya mau melihat orang itu. Karena terlalu sombong. Ya. Jadi kalau orang sombong, jangan hadapi dengan kesombongan, hadapi dengan cara-cara Tuhan. Saya bilang sama mereka, saya panggil mereka berdua, saya katakan, lihat ya, saya bilang kepada Anda, saya mengambil doa puasa saya, karena saya tahu, saya percaya kepada Tuhan Yesus saya. Dia adalah pembela saya. Jadi nanti saya kalau ketemu, saya dan mereka masuk ke dalam penjara, saya akan katakan, Anda lihat bahwa kekuatan Tuhan saya jauh lebih besar dari segala harta benda Anda. Karena yang ini orang-orang the head, ya. Jadi dia sudah bilang, kalau banyak uangmu lapor, kalau tidak, jangan coba-coba. Tetapi saya sampai saat ini saya bersyukur bahwa apa yang dikatakan bahwa aparat itu tidak, Anda lapor saja peristiwa Anda, tidak dipungut satu bayaran pun. Dan saya bersyukur sampai hari ini, ya, tidak ada itu
pungutan-pungutan. Jadi saya bersyukur kepada polisi yang sekarang ini mulai profesional, walaupun agak sedikit lambat, tapi saya tetap menyukirinya. Ya, puji nama Tuhan. Jadi bersyukurlah, ya. Itu karena kehendak Tuhan. Jadi kalau Anda bersyukur, Anda mengekspresikan rasa kekaguman Anda, kecintaan Allah kepada Tuhan, rasa cinta kasih Anda kepada Tuhan, dan Tuhan katakan, wah, ini anakku sudah kukasih susah saja masih dia bersyukur, sudah kukasih masalah saja masih dia bersyukur. Wah, coba lagi, ku tes dulu, apa betul-betul dia bersyukur dari hatinya. Saya katakan, istri saya bilang, Pak, kapan berakhir? Saya bilang, nggak tahu kapan berakhir. Karena bagi saya, tekad saya adalah sampai Tuhan jatuh belas kasihan, sampai Tuhan menjawab doa-doa yang saya pergumulkan, sampai Tuhan melakukan apa yang dikatakannya. Minta, maka kamu akan menerima. Cari, maka kamu akan mendapat. Ketuk, maka pintu akan dibuka bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk meminta. Siapa saja berdoa dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka percayalah bahwa doa-doamu sudah dijawab. Dan saya yakin itu. Dan itu sebabnya saya tidak merasa walaupun secara fisik saya tambah kurus, tetapi itu tidak membuat saya menyerah. Tapi saya bersyukur bahwa justru sebaliknya iman saya diperkuat, keyakinan saya diperkuat dalam doa-doa dan puasa saya itu. Puji nama Tuhan. Jadi bersyukurlah setiap hari kepada Tuhan. Kalau boleh berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Saya katakan tadi 1000 ucapan syukur saya, terima kasih saya kepada Tuhan. Kalau saya gagal memberinya, di jam 12 itu rechecknya, ya. Jam 12 itu rechecknya, apakah saya hari itu bisa memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan kalau saya gagal, saya akan minta ampun pada Tuhan. Karena itu nasar saya. Nasar saya setiap hari memberi ucapan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Tapi kadang-kala karena kesibukan bisa lupa, bisa. Ya, kalau kita mau tidur kan kita harus berdoa, kita baca firman Allah. Jadi, saya belum mengucap syukur, belum memberikan pujian 10 kepada Tuhan. Wah, itu kadang-kala bayarnya itu sampai jam 2 malam. Ya, bisa baru selesai. Dan puji nama Tuhan, tapi Tuhan itu Tuhan yang baik. Sekalipun saya kurang tidur, tetapi Tuhan tetap memberikan vitalitas yang begitu luar biasa. Puji nama Tuhan. Jadi tetap bersyukur pada Tuhan dalam kebaikannya, dalam kasihnya, dalam Allah yang maha besar itu, yang selalu menjawab setiap pergumulan dan doa kita. Karena bersyukur itulah perintah Allah. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman bagi kami semua, bagi pemirsa. Berkati pemerintah kami, berkati dari pimpinan pusat sampai daerah, presiden kami sampai ke daerah, Tuhan berkati semuanya. Berkati gereja Tuhan dimanapun ada, Tuhan memberkati. Bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya katakan, buka hati Anda, izinkan saya memimpin Anda dalam doa, dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku adalah orang berdosa, dan saya mohon kepada Tuhan, ampuni segala dosa-dosaku, sucikan aku dari segala kejahatanku. Saat ini kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku, jadilah Raja dan Tuhan. Dan aku yakin aku menerima kehidupan kekal dan menjadi warga negara surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bagi Anda yang sakit, taruh lenganmu di tempat yang sakit. Dan saya akan berdoa bagi Anda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang mereka derita, sembuhkan mereka. Dari kanker mereka, dari kanker mereka, dari tumor mereka, dari hipertensi mereka, dari diabetes mereka, dari gagal ginjal mereka, dari kencing batu mereka, dari jantung mereka, dari gagal ginjal mereka, dan lain sebagainya Tuhan yang tidak bisa saya sebut. Apapun sakit penyakitnya sebagai mana firman, oleh bilur-bilur Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Yang buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, lepra tahir, segala kelemahan ditanggung oleh Yesus. Bagi Anda yang terikat oleh lingkaran dosa, yang akibat kelemahan bagi Anda, sehingga Anda malah merugikan diri Anda, merugikan keluarga, merugikan masyarakat dan bangsa. Kalau Anda orang yang mau dilepaskan, taruh tanganmu di dada, berteriaklah kepada Tuhan, ini aku Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu. Izinkan saya berdoa bagi Anda. Bapa di surga, taruh mereka yang menaruh tangannya di dada. Amba berdoa bagi mereka, lepaskan mereka dari segala terikatan mereka.
judi kah itu, mabuk kah itu, minuman keras kah itu, homo kah itu, lesbi kah itu, perbuatan-perbuatan jahat kah itu, penipuan kah itu, dan drug kah itu, narkoba kah itu, dalam nama Yesus perintahkan keluar dari mereka, putus segala rantai dosa itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Engkau menolong mereka dengan kehadiran dalam hidup mereka, dengan hadirnya Roh Kudus dalam hidup mereka, sehingga mereka punya kekuatan, karena kemenangan kami adalah dari segala perbuatan-perbuatan setan dan dunia ini adalah karena kami memiliki Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Seluruh sidang jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan, gereja Tuhan dimanapun ada diberkati. Sahabat-sahabat kami gereja GP juga diberkati dalam nama haleluya, amin. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selamat bagi Anda, dan saya menyarankan supaya Anda memasuki gereja-gereja yang ada di sekitar rumah Anda dimanapun Anda di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati Anda. Shalom bagi kita semuanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada melakukan juga demikian. Ingat, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang beri kekuatan kepada. Selamat pagi, dan jangan lupa beraktivitaslah bersama dengan Yesus, beraktivitaslah bersama dengan kuasanya, dan bersama dengan Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan Yesus memberkatimu, dan shalom bagi kita semuanya. Shalom buat Indonesia. Haleluya, haleluya.